Uang, datanglah. Uang datang dari segala arah. Siapa yang akan kaya? Itu Jiang Zizi. Hentikan pencuri. Hentikan pencuri. Hentikan pencuri. Hentikan pencuri. Nenek, lihatlah. Apakah barang berhargamu ada yang hilang? Terima kasih. Hadiahku untuk menantu perempuanku tidak hilang. Kamu sangat baik pada cucu menantumu. Menantu perempuanku cantik dan lembut. Menantu perempuan. Nenek, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Mengapa kamu pergi? Pasti anak itu, Timo, menyinggung perasaannya. Kakiku sakit sekali. Kurasa aku terkilir pergelangan kakiku barusan. Bisakah kamu mengantarku pulang? Ya. Apa kamu perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Nenek, apa nenek yakin tidak perlu ke rumah sakit? Tidak perlu. Pergilah ke ruang kerja dan ambilkan aku semprotan pereda nyeri. Itu sudah cukup. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Duduk saja di sana dan jangan bergerak. The film was translated Siamu. and narrated by M. Kakiku Media. sakit. Cepat kembali ke sini. Apa? Aku akan segera kembali. Semprotan pereda nyeri. Semprotan pereda nyeri. Nyeri. Pereda nyeri. Bos. Pereda nyeri. Saatnya aku pamer keahlianku. Apakah ini akta nikah? Kenapa terlihat sedikit familiar? Jangan bawa barang sial seperti itu. Presiden Qi, ini rumahmu. Maafkan aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Yang rusak biarlah rusak. Kalau bukan, karena nenek memaksaku. Aku tidak akan membiarkan wanita ini masuk ke rumahku. Apakah itu? Nyonya Qi di foto. Hanya wanita matre. Wanita penggila harta. Kenapa dia harus jadi Nyonya Qi? Apa? Kau cemburu? Pertama perusahaan. Sekarang rumahku. Kau benar-benar gigir. Tapi aku suka ini. Presiden Qi, bagaimanapun juga, Anda adalah pria beristri, dan beberapa orang lainnya. Teman-teman, bukankah tidak pantas mengatakan itu? Aku bahkan belum bertemu dengannya. Jangan bicara soal perasaan. Pesta ulang tahun nenekku 3 hari lagi. Kau ikut denganku. Terima kasih atas undangannya. Anjing pun tidak akan pergi. Acara seperti ini, Anda seharusnya membawa. Nyonya Qi akan lebih cocok, kan? Dan kau bilang kau tidak cemburu. Jangan khawatir. Aku akan menceraikan wanita itu. Karena dia ingin bersembunyi dariku. Aku akan menampar wajahnya di depan umum. Dasar bajingan. Gajimu akan kupotong kalau kau tidak pergi. Potong. Tidak bisa dipotong.
Apakah ini dianggap menjatuhkan diri padaku? Gedung kecorporasian pasti dibangun dengan kulit tebalmu. Ya. Kau sudah belajar membantah The bosmu. film was translated 2 yuan and akan dipotong dari narrated gaji by bulan M ini. Media. Anda pria beristri. Bisakah Anda lebih berhati-hati? Ya ampun, tiba-tiba teringat. Aku juga punya suami yang belum pernah kutemui. Dia pikir dia siapa? Pantas berada di sisi Tuan Muda Qi. Hanya barang murahan. Tuan Muda Qi hanya mencari sesuatu yang baru. Begitu Nyonya Qi yang asli kembali, maka perebut harta bertemu pelakor. Betapa serunya. Jiang Roking, mantan pacar Kimu. Zizi, siapa wanita cantik itu yang pergi ke kantor Presiden Qi hari ini? Ada gosip bahwa istri Presiden Qi sudah kembali. Menurutmu apakah itu dia? Ini masalah pribadi Presiden Qi. Sebaiknya kita tidak membahasnya. The film was translated and Presiden narrated Qi, by halo. M Media. Presiden Qi, halo. Biar ku perkenalkan semuanya. Ini rekan kerja barumu, Jiang Roking. Untuk merayakan aku bergabung dengan perusahaan. Mari kita makan malam bersama malam ini. Aku ada urusan malam ini. Perilaku Presiden Qi selama jam kerja memang cukup tidak masuk akal. Nyonya, jangan marah. Nyonya. Aku ingin menjaga profil rendah. Jangan sebarkan ini. Ayo pergi, ayo makan. Tidak, 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 tidak. Kenapa aku memimpikan ini lagi? Dia punya istri. Aku sudah menikah. Jiang Zizi, bangunlah. Zizi, apa yang sedang kau lakukan? Membangunkan diri sendiri. Aku mengalami sangat menakutkan. Mimpi buruk. Dokumen-dokumen ini semua membutuhkan tanda tangan Presiden Qi. Bawa masuk. Aku ada urusan dan harus pergi duluan. Ini. Aku mengandalkanmu. Tolong. Mimpi macam apa itu? Beberapa hari kemudian, Kakak Qi, ini proposal yang kubuat untuk rapat tahunan perusahaan. 3 bulan dari sekarang. Kamu lihatlah. taruh saja di sana. Dia begadang beberapa malam untuk proposal ini. Apa hubungannya denganku? Aku tidak berutang gaji padamu. Lagi pula, kamu tidak perlu datang kemari secara khusus untuk urusan kecil seperti ini di masa depan. Aku tidak minum teh panas. Panas sekali. Coba kulihat. Aku baik-baik saja. Biar kulihat. Kamu melepuh begini dan bilang tidak apa-apa. Ayo pergi. Pergi ke rumah sakit untuk diobati. Darurat. Presiden Qi, saya pergi ke keluarga Jiang lagi. Jiang Yaozu berkata, Nyonya Jiang Shaodi belum kembali. Pohon besar keluarga Qi. Mereka tidak akan pernah rela melepaskannya. Hanya mereka yang bersekongkol, yang bisa membesarkan wanita seperti Jiang Shaodi. Presiden Qi, apa yang Anda katakan? Wanita menjijikan. Jangan bicarakan dia. Bagaimana tanganmu? Bukan sesuatu yang serius. Dokter bilang oleskan obatnya beberapa hari lagi, dan akan baik-baik saja. Kamu juga. Bagaimana bisa kamu melepuh? Seperti ini hanya karena membuat teh. Caroba. Jika kamu memasak di masa depan, bukankah kamu akan meracuni suamimu sampai mati? Presiden Qi, bagaimana Anda hidup begitu lama tanpa pernah mengalami tinju sebesar itu?
Sakit. Ayah, ini uang tabungan Yan. Ayah benar-benar tidak bisa mengambilnya. Adikmu ingin membeli rumah. Sebagai adiknya, apa salahnya membantu? Lagi pula, yang kau lahirkan hanyalah gadis yang merugikan. Uang ini lebih baik digunakan untuk membeli rumah untuk adikmu. Pernikahan adikmu membutuhkan banyak uang. Aku The membesarkanmu, film gadis was yang merugikan. translated Selama and bertahun-tahun, narrated by sudah waktunya Media. kau membalas budi. Aku juga anakmu. Aku meremehkanmu. Anak perempuan yang sudah menikah, ibarat air yang tumpah. Anakmu bahkan tidak memakai nama keluargaku. Adikmu lah yang akan meneruskan garis keturunanku. Cukup. Orang sepertimu tidak pantas disebut ayah. Apalagi manusia. Dari mana datangnya orang rendahan ini? Urus urusanmu sendiri. Orang rendahan, dari tumpukan sampah mana kamu menggali barang antik feodal ini? Atau tidak ada yang mengingatkanmu saat negara didirikan? Mungkinkah bahwa satu-satunya tujuan wanita adalah mencuci, memasak, dan meminta uang pada pria? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk setara dengan pria? Kalau kau begitu merendahkan wanita, kenapa kau mencuri uang wanita? Tidak masalah jika anak perempuanku tidak punya rumah. Tapi jika anak laki-lakiku tidak punya rumah, dia tidak akan bisa mencari istri. Selain itu, uangku habis semua untuk membiayai pendidikannya. Sekarang, sudah waktunya dia membalasku. Ayah hanya membiarkanku menyelesaikan SMP. Sebelum memaksaku bekerja, aku mendapatkan biaya sekolah sendiri dengan mengumpulkan barang bekas. Uang yang kudapatkan dari bekerja selama bertahun-tahun ini, semuanya sudah digunakan untuk membantu adikku. Beraninya kamu memutarbalikkan fakta. Aku sedang bicara. Apa hakmu menyela? Apa yang sedang kau lakukan? Anggap saja aku sial. Apalagi yang ingin kau lakukan? Beri dia uangnya. Aku pasti melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan lampauku, sampai melahirkan makhluk jahat seperti itu. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku membuangnya lebih cepat. Bukankah aku sudah cukup baik? Hanya karena aku seorang wanita. Apakah karena itu ayah memperlakukanku seperti ini? Ini bukan salahmu. Apalagi salah gendermu. Ambil uang ini. Tinggalkan tempat ini bersama anak itu. Pergi dan jalani hidup baru. Apakah kamu butuh bantuan hukum? Atau sedang mencari pekerjaan? Kamu bisa menghubunginya. Terima kasih. Sangat tampan. Presiden Ki hari ini. Sangat keren. Tentu saja. Sebenarnya, Ki Corporation selalu punya dana wanita dan asosiasi anak-anak. Membantunya hari ini hanyalah kebetulan. Sebenarnya, aku benar-benar bisa mengerti pengalamannya. Ayahku dulu juga seperti itu. Super feodal. Dan bahkan memberiku nama seperti Jiang Xiao. Jing Jisi, kamu lupa minum obatmu. Terima kasih, dokter. Kamu pelupa sekali. Bagaimana bisa kamu belum kehilangan seseorang? Aku hanya memujimu. Apa kau mencoba mencari masalah? Ayo. Aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Sepakat, pembohong itu anak anjing. Jangan lari. Bukankah tanganmu terluka? Berikan padaku. Terima kasih. Jangan berterima kasih The padaku. film was Presiden Ki secara translated khusus and menginstruksikan narrated saya. by Media. Halo. Xiaomiku sangat luar biasa. Kalau begitu ayah akan membelikanmu boneka Barbie, baiklah. Asisten Chen juga sudah menikah dan punya anak. Mungkinkah aku salah paham?
Jisi, apakah tanganmu baik-baik saja? Ini semua salahku karena ceroboh. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu asisten khusus Kakak Ki. Kamu seharusnya tahu kalau dia sudah menikah, kan? Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menjaga jarak sedikit darinya? Bagaimanapun, kamu juga tahu bahwa sekarang sangat sulit bagi wanita di tempat kerja. Terkadang menghancurkan seorang gadis hanya butuh beberapa rumor. Sepertinya Presiden Ki membawaku ke rumah sakit, membuat Nyonya Ki salah paham. Aku akan. Beberapa hari kemudian, Sekretaris Direktur Utama, Jiang Xingxi, Hanya melihat-lihat tempat untuk rapat tahunan. Kenapa aku sangat lelah? Kakiku bahkan bukan milikku lagi. Perusahaan sialan ini. Kenapa para gadis harus memakai sepatu hat tinggi? pergi siapkan sepasang sepatu datar. Lupakan saja, aku pergi sendiri saja. The film was translated and narrated by M Media. Kamu asisten khusus Kakak Ki. Kamu seharusnya tahu kalau dia sudah menikah, kan? Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menjaga jarak sedikit darinya? Orang kesayangan Kakak Ki sebenarnya adalah Jing Jisi. Kenapa kamu di sini lagi? Restoran Prancis baru buka di bawah. Mau pergi bersama? Hubungan antara aku dan kamu hanya atasan dan bawahan. Jika kamu punya ide lain, maka tinggalkan Ki Group. Apa makan saja tidak boleh? Kak Ruking, apa kamu butuh Kakak Ki untuk sesuatu? Aku mencari Jizi. Informasi beberapa rekan kerja perlu diberikan padanya. Jizi sedang tidak ada di kantor sekarang. Kembali lagi nanti. Baiklah. Kapan Jizi menikah? Aku belum pernah mendengarnya menyebutkan itu. Siapa yang kamu bilang menikah? Jizi. Informasi itu mengatakan dia sudah menikah. Aku baru saja mau masuk. Aku perlu bicara dengan Kakak Ki tentang sesuatu. Biar aku bantu meletakkan informasinya di mejanya. Terima kasih, Kak Ruking. Jing Jisi. Kamu merayu Kakak Ki hanya untuk menikah ke keluarga kaya, kan?
Tapi Kakak Ki, bagaimana mungkin dia menyukai wanita yang sudah menikah? The film was translated and narrated by M Media. Kakak Ki, ini Ini perusahaan. Jaga ucapanmu. Presiden Ki. Ini dokumen yang harus diberikan kepada Jizi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Jadi aku akan membawakannya untuknya. Taruh di sana. Ayo pergi, ayo makan. Ada apa? Jizi, kamu sudah menikah? Ya, menikah. Ada apa? Grup E, perusahaan sebesar itu, tidak akan membatasi wanita menikah, kan? Bukan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang hanya ada beberapa gosip yang beredar. Mengatakan bahwa kamu sudah menikah dan masih menggoda Presiden Ki. Ini perusahaan, bukan pasar sayur. Kalau kalian terus bergosip, kalau begitu keluar. Itu hanya beberapa rumor. Jangan sedih. Jangan terlalu dipikirkan. Sungguh tidak ada apa-apa antara Presiden Ki dan aku. Aku percaya padamu. Hanya saja, posisi asisten khusus presiden. Sungguh, terlalu mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jizi, sebelum keadaan memburuk, lebih baik kamu mengundurkan diri sendiri. Dari mana rumor keterlaluan ini bahkan berasal? Saya sudah memberitahu Departemen Teknologi untuk melacak sumber email anonim itu. Presiden Ki, aku benar-benar minta maaf atas masalah yang ditimbulkan ini padamu dan Nyonya Ki. Aku benar-benar minta maaf. Selama ini, Surat pengunduran diri. terima kasih atas perhatianmu. Kamu tahu apa artinya mengundurkan diri? Itu artinya kamu mengonfirmasi tuduhan merayuku ini. Lingkaran ini sangat kecil. Kamu tidak berencana mencari pekerjaan lagi. Tapi jika aku terus tinggal di grup Ki, sudahkah kau mempertimbangkan perasaan Nyonya Ki? Dia dan aku hanya punya surat nikah. Tidak ada yang lain. Wanita sia-sia itu hanya akan senang menangkapku basah dan kemudian meminta lebih banyak uang dariku. Kamu mengerti? The film was translated and narrated by M Media. Jangan kesal dengan rumor murahan seperti itu. Lagi pula, rumor itu salah. Bukan kamu yang salah. Akulah. Apa? Memang benar aku punya motif tersembunyi terhadapmu. Kau, apa yang kau lakukan? Menciummu. Aku bilang aku sudah menikah. Aku punya suami. Sudah berapa lama kamu menikah? 3 tahun. Siapa nama suamimu? Kamu sudah menikah 3 tahun, dan kamu bahkan tidak tahu nama suamimu. Kalau mau mengarang alasan, setidaknya karang yang masuk akal. Kau mungkin tidak percaya jika aku mengatakannya. Tapi memang begitu adanya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Lalu kenapa kamu membiarkan pria brengsek ini berkeliaran untuk disimpan sampai tahun baru? Seolah-olah kau memperlakukan Nyonya Ki dengan sangat baik. Singkatnya, aku tidak menyetujui pengunduran dirimu. Lagi pula, aku akan menceraikan wanita itu segera. Kamu juga harus cepat-cepat dan menceraikan suamimu. Atas dasar apa? Karena aku menyukaimu.
Jangan melamun. Cepat beri aku nasihat. Informasi di sini terlalu banyak. Aku belum selesai mencernanya. Presiden Qi menyatakan perasaannya padamu. Haruskah aku mengambil megafon agar semua orang di jalan ini bisa mendengarnya? Jisi, pipimu yang memerah mengkhianatimu. Jujur saja, apakah kamu jatuh cinta pada Presiden Qi? Berhenti menyindir di sini. Aku punya rasa. Bersalah karena selingkuh sekarang. Jisi, apakah kamu benar-benar rela terikat dengan suami yang belum pernah kamu temui itu seumur hidupmu? Kalau begitu benar. Karena kamu sudah bertemu seseorang yang kamu sukai, kamu harus berani meraihnya. Manfaatkan. Maksudmu, aku harus bercerai. Benar. Bagaimanapun, kamu dan dia adalah orang asing yang belum pernah bertemu. Apa kamu punya nomornya? Kalau kamu tidak berani, aku akan bantu mengirimkannya. Ayahku sepertinya mengirimkannya kepadaku. Atau, biar aku yang mencarinya. Cepat. Ayo bercerai. The film was translated and narrated by M Media. Mari kita bercerai. Yang Saudi juga punya hari untuk berbenah. Matahari terbit dari barat. Baiklah, hari apa saja? Sampai jumpa di kantor urusan sipil. Baiklah. Presiden Qi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Memang, ada kabar baik. Pergi ke restoran Yayuan dan pesan 2 tempat. Lalu ambil sebotol anggur merah itu dari berangkasku. Baik, A. Tunggu. Bukankah nenek memberimu kalung? Kamu pergi dan ambil 1 set perhiasan lengkap. Sudahlah, sudahlah. Aku lebih baik pergi sendiri saja. Kamu tidak punya selera. Selamat akhirnya kamu bebas. Tapi aku selalu merasa, nomor ini, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kamu terlalu memikirkannya. Kalian belum saling menghubungi. Bagaimana bisa kamu melihatnya untuk merayakan status lajangmu? Ayo kita makan enak. Ayo pergi. Keesokan harinya. Nenek, sepagi ini, Kemarilah. aku ada urusan mendesak dan harus keluar. Baiklah. Apa itu? Katamu. Kenapa kamu belum membawa Sisi pulang akhir-akhir ini? Apakah kalian berdua bertengkar? Nenek, kamu suka Sisi? Tentu saja aku menyukainya. Aku pasti menyukainya. Kalau begitu, jika aku membawanya pulang untuk tinggal bersama kita, apakah nenek akan marah? Itu akan sangat bagus. Aku menunggu untuk menggendong cicitku. Aku akan senang jika kamu melakukannya. Kenapa aku harus marah? Nenek, ada sesuatu yang harus aku akui pada nenek. Aku akan menceraikan Jiang Shao di hari ini. Aku suka Sisi. Aku akan membawanya kembali untuk menemui nenek besok. Cisi adalah... Halo. Presiden Qi, aku sudah menunggumu di luar pintu. Baiklah, aku akan segera keluar, nenek. Aku pergi sekarang. Xiaomo tidak tahu bahwa Sisi adalah Saudi. Sedang apa kamu di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk bercerai. Aku di sini untuk bercerai. Apakah istrimu Roking? Bagaimana bisa?
Aku dan Ruking tidak ada apa-apa. Kau bilang nama belakang istrimu adalah Jiang. Jangan bilang kau punya istri lain dengan nama yang sangat kuno. Bagaimana kamu tahu? Karena aku punya nama sebelumnya yang disebut Jiang Saudi. Pantas saja aku berpikir, nomor telepon itu terlihat sedikit familiar. Jiang Saudi. Jadi kamu Jiang Saudi. Benar. Itu aku. Kau terkejut. The film Tidak was disangka, translated kan? and narrated by M Media. Apa yang akan kau lakukan? Mau jadi preman? Aku mencium istriku sendiri. Itu namanya pemanasan. Di siang bolong. Aku akhirnya mengerti kenapa nenek menyukaimu begitu banyak. Pantas saja terakhir kali Jiang, ayahmu datang ke keluarga Qi mencarimu. Ayahku. Kapan ayahku datang ke keluarga Qi mencariku? Waktu itu, kamu pergi ke kamar kecil. Jika kamu tidak pergi ke kamar kecil, kita tidak akan mengalami kesalahpahaman selama ini. Sedang apa kamu? Sebenarnya, hari itu, aku juga tidak pergi ke kamar kecil. Aku pergi ke ruang kerja. Lalu, aku melihat sebuah pernikahan foto. Foto apa? Tidak bagus. Itu hanya seseorang. Dia menghitamkan fotoku dan menempelkan stiker di atasnya. Kau beritahu aku, siapa yang sangat membenciku? Itu hanya menghitamkan foto. Menantu perempuan lari ke luar negeri. Aku harus meletakkan foto di sini. Untuk mengingatkan Xiaomu adalah orang yang sudah menikah. Bagus diletakkan di sini. Agar dia tidak tergoda oleh penggoda. Katamu, kamu ini perempuan. Cantik sekali. Kabur dengan 30 juta. Bukankah aku lebih berharga daripada 30 juta? Bagaimanapun, kamu melihatku di hotel, tapi kamu tidak mengenaliku. Benar. Ini semua karena aku tidak masuk akal. Ya, aku tidak ingat. Baik. Ini semua salahku. Istri adalah yang terhebat. Ayo pergi, pulang. Menantu perempuan ada di sini. Kemarilah dan duduk di samping nenek. Anak baik. Melihatmu dan Xiaomu begitu baik. Nenek bisa tenang. Akhirnya layak untuk penjelasan nenekmu. Nenekku. Nenekmu dan aku adalah sahabat terbaik. Sejak kamu lahir, aku mengatur perjodohan bayi The untukmu. film was translated Tapi nenekmu and meninggal lebih awal. narrated by M Media. Ayahmu mengirimmu ke pedesaan lagi. Untungnya, takdir sudah ditentukan. Kamu bersama Xiaomu sekarang. Bersama lagi. Aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Ini seharusnya sudah diberikan padamu sejak lama. Ini semua salah Xiaomu.
Dia bahkan tidak mengenali istrinya sendiri. Nenek, aku dengar selama bertahun-tahun, ayahku menggunakan namaku untuk meminta banyak uang dari keluarga Ki. Aku akan perlahan membayarmu kembali. Tidak apa-apa. Jangan katakan itu. Uang dalam jumlah kecil ini. Bahkan jika itu biaya untuk membesarkan Emma selama bertahun-tahun ini. Keesokan harinya. Aku baru saja memarkir mobil dan kamu sudah pergi. Masih marah. Aku tidak terlalu berlebihan tadi malam. Jangan katakan hal cabul di pagi hari. Lagi pula, aku datang ke perusahaan bersamamu hanya untuk menimbulkan sensasi. Pas. Rumor akan hilang tanpa diserang. Sekarang semua orang menganggap Ruoking adalah Nyonya Ki. Aku tidak ingin dia begitu malu. Lagi pula, aku tidak mau dibilang masuk grup Ki lewat koneksimu. Baiklah. Aku akan mendengarkan istriku. Berhenti bicara lancang begitu. Jiang Shaodi. Berguna bagimu untuk bersembunyi begitu lama. Aku tetap menemukanmu. Aku punya anak laki-laki. Kamu, sebagai bibinya, seharusnya memberinya hadiah kecil. 3 tahun. Kupikir kau akan punya sedikit harga diri. Tidak kusangka. Semakin tebal saja. Jiang Shaodi. Marga kamu Jiang. Anak-anakmu kelak. Lagi pula tidak akan memakai marga kamu. Anakku yang bisa meneruskan garis keturunan keluarga Jiang. Apa salahnya kamu memberi sedikit uang? Gen inferior sepertimu mengakhiri garis keturunan bisa dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Kamu. Tamparan ini adalah balasan karena kau memukulku saat kecil. Tamparan ini adalah untuk memberimu pelajaran atas nama ibumu yang meninggal muda. Dia mengorbankan hidupnya untukmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini dan pantas baginya? Kamu jadi keras kepala karena ada keluarga Ki di belakangmu. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, lebih baik aku menyerah saja pada marga keluargaku Jiang. Seberapa besar nyalimu? Berani membuat masalah di depan pintu Ki Corporation untuk Nyonya Ki. Presiden Ki, Anda salah paham. Saya hanya sudah lama tidak bertemu adik saya. Jadi saya datang untuk mengobrol dengannya. Saya akan pergi sekarang. Tahun-tahun ini, kamu sudah menghasilkan banyak uang melalui namanya, kan? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jangan muncul di depannya lagi. Ya. Bukankah mereka semua bilang bahwa rumah adalah tempat paling bahagia? Kenapa aku tidak merasa cinta sama sekali? Mulai sekarang, nenek dan aku juga keluargamu. Aku pergi kerja dulu. Datanglah nanti. Kami adalah pasangan sah. Ini bukan seperti kami berselingkuh. Selain itu, aku akan pergi perjalanan bisnis besok. Kamu tidak akan melihatku selama 3 hari. Itu yang terbaik. Akhirnya, sedikit kedamaian dan ketenangan. Cepatlah pergi dinas. Dasar manja. Jing Jisi, aku sangat mempercayaimu sebelumnya. Kenapa kamu melakukan itu di belakangku? Ada apa denganku? Ada rumor di perusahaan sebelumnya bahwa kamu merayu kakak Ki. Aku tidak mempercayainya. Tapi sekarang buktinya ada di depanku semua. Bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Sebenarnya, Ki Mu dan aku. Jiang Sisi, Manajer Lu, Kepala Sumber Daya Manusia Grup K. karena kelakuan burukmu, kamu dipecat. Perilaku burukku. Kamu masih berani mengatakannya. Saya dengar kamu sudah menikah. Kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan kata-kata dan tindakanmu. Kalau tidak, kehilangan mukamu sendiri itu satu hal. Tapi kamu juga akan melibatkan orang lain. Supervisor Lin, kamu tidak perlu mengatakannya seserius itu. Aku rasa Jisi tidak sengaja melakukannya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kakak Ki karena terlalu luar biasa. Jiang Sisi, jika kamu masih punya rasa malu, maka segera tinggalkan Ki Corporation. Dia jelas tidak ada hubungannya dengan Ki Mu.
Kenapa kau tidak menjelaskan saat aku salah paham? Waktu itu, Supervisor Lin, aku asisten Presiden Qi. Bahkan jika kau ingin memecatku, dia harus mengangguk, kan? Nona Jiang bisa memutuskan mengenai masalah sekecil ini. Kenapa? Jangan konyol. Dia adalah Nyonya Qi. Menurutmu, apakah Presiden Qi akan melawan keinginan istrinya demi kamu? Bagaimana kau begitu yakin bahwa dia Nyonya Qi? Kalau bukan Deal, lalu siapa? Saya sudah melihat banyak gadis sepertimu, mengandalkan masa muda dan kecantikanmu. Kalian semua punya ide-ide liar seperti itu. Supervisor Lin, stereotipmu sedikit tidak sopan. Beri sedikit senyuman, dan kamu mulai memanjat Tian. Baiklah, karena kamu bersikeras menunggu Presiden Qi kembali, maka kamu bisa menunggu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Jiang Zizi juga ada benarnya. Mengapa tidak menunggu sampai Presiden Qi kembali dan menanyakan pendapatnya? Zizi, jangan mengecewakanku lagi. Baiklah. Baik. Pelakor, Benar. Sebelumnya, semua orang sedang mendiskusikan acara team building departemen. Apakah kamu punya saran? acara team building departemen. Aku dengar villa Presiden Qi sangat besar. Kenapa kita tidak ke sana saja? Bagaimana menurutmu? Ini bukan urusanmu. Tapi, kami sangat ingin melihat rumah besar Presiden Qi. Tepat sekali, tepat sekali. Memang benar, tentu. Jika ada waktu di lain hari, aku akan mengajakmu melihatnya. Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Apa? Team building? Ya, aku punya kabar baik untuk semua orang. Acara team building departemen dalam 3 hari akan diadakan di tempat Presiden Qi. Villa besar. Saya mendengar villa Presiden Qi bahkan punya kolam renang. Ruokin, apakah itu benar? Kenapa kamu begitu tidak canggih? Apa istimewanya kolam renang? Kudengar. Bahkan ada lintasan kuda pribadi. Ruokin, kamu harus mengajak kami ke sana untuk memperluas wawasan kami. Semua orang pergi. Bawa semuanya. Tidak masalah. Untungnya, pintunya tidak terkunci. Nenek tidak di rumah lagi. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Nyonya, Ada apa? Aku membawa beberapa rekan kerja. Kembali untuk duduk sebentar. Silakan lakukan urusanmu. kalau begitu selamat bersenang-senang, Nyonya. Villa yang besar sekali. Ruking, kamu benar-benar kelompok kontrolku. Pemenang sejati dalam hidup. Semuanya, silakan duduk dimanapun kalian suka. Aku akan mengambilkan sesuatu untuk semua orang. Untuk dimakan dan diminum. Masalah sekecil ini tidak perlu kamu lakukan sendiri. Tunggu apa lagi? Kamu benar-benar tidak punya akal. Sama sekali tidak. Cepatlah. Aku bukan pelayan. Kamu mau jadi pelayan keluarga Qi. Saya khawatir kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Cepatlah. Aneh, Zichi, kenapa sepertinya kamu mengenal keluarga ini dengan sangat baik? Kue-kue ini enak sekali. Karena aku menyukai mereka. Jadi, kakak Qi secara khusus mendapatkannya untukku dari Hotel Bintang 5. Dia membawa kembali tukang rotinya. Jika kamu menyukainya, kenapa kamu tidak membawa pulang beberapa? Nona Jing, aku benar-benar iri padamu. Presiden Qi sangat tampan dan kaya. Dan dia suami yang sangat penyayang. Terkadang terlalu tampan bukanlah hal yang baik. Itu menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan hanya mendatangkan masalah bagiku. Berakting. Teruslah berakting. Sepertinya Nyonya Qi benar-benar membenci Jiang Zizi. Jika saya bisa menyingkirkan Jiang Zizi, saya tidak perlu khawatir soal promosi. Kamu tidak bisa menyalahkan Presiden Qi untuk ini. Ini terutama karena beberapa orang licik dengan tidak tahu malu mendekatinya. Apa kau bicara tentang aku? Saya tidak menyebut nama siapapun. Mengapa kamu begitu terburu-buru mengakuinya? Merasa bersalah?
Kami jarang datang ke sini. Villa sebesar ini. Mengapa kita berdiri di sini? Mengapa kita tidak jalan-jalan di taman? Ya, ayo, Supervisor Lin, apa yang kamu lakukan? Semua orang di sini untuk bersenang-senang. Kenapa membahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini? Nona Jian, kamu sangat baik dan berhati lembut. Tapi saya tidak tahan melihat ketidakadilan. Apapun itu, mari kita bicarakan saat Kakaki kembali. Kamu membuat keributan seperti ini. Bagaimana Zichi akan menghadapi orang-orang di masa depan? Ruoking, The film was apa kau mendapat translated pelatihan and akting tingkat narrated lanjut by di luar M. negeri? Media. Aktingmu sangat bagus. Aku mulai merasa kasihan padamu. Zichi, apa yang kamu bicarakan? Jiang Zizi, Nona Jiang sedang membantumu. Jangan tidak tahu terima kasih begitu. Hentikan, hentikan, hentikan. Aku benar-benar sudah muak. Benar. Aku memang menggodakimu. Kalian semua dengar, kan? Jiang Zizi mengakuinya sendiri. Seorang simpanan ternyata begitu percaya diri dan merasa benar sendiri. Saya belum pernah melihat orang tidak tahu malu sepertimu. Zizi, apakah kamu sudah gila? Zichi, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu masih muda. Jika sampai tersebar, bagaimana kamu akan menghadapi orang-orang di masa depan? Nona Jian, kamu terlalu baik. Itulah mengapa Jiang Zizi begitu sering menggertakmu. Mengapa memberi muka pada orang tidak tahu malu seperti itu? Kita semua perempuan. Situasi seorang perempuan sudah cukup sulit. Kenapa saling mempersulit? Zichi, selama kamu di masa depan, menjauhlah dari Kimu. Aku jamin, tidak akan ada rumor buruk yang menyebar. Tidak perlu. Nona Jiang berjiwa besar. Dia memberimu jalan keluar. Jangan memancing nasib. Dasar sampah tidak tahu malu. Tapi aku menggoda Kimu. Bagaimana itu tidak tahu malu? Apel. Apa yang kamu katakan? Presiden Qi dan Nona Jian adalah pasangan serasi yang ditakdirkan. Kamu hanya seorang simpanan. Beraninya kamu bertanya mengapa? Kimu dan aku menikah secara sah. Jadi, aku menggoda suamiku sendiri. Apa kau punya masalah dengan itu? Jiang Zizi, apa kau sudah gila? Jika kau Nyonya Qi, aku akan makan meja ini. Yang itu terlalu mahal, makan yang ini. Salah satunya boleh saja. Baik, aku akan menunggu. Bukti apa yang kau punya untuk membuktikan kau Nyonya Qi? Sial. Aku sudah membuang akta nikah itu sejak lama. Bicaralah. Kau lihat, tanpa bukti, kau masih saja bicara omong kosong di sini. Apa kalian sudah hidup bertahun-tahun dan pernah melihat orang aneh seperti itu? Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin dia Jiang Jodi? Baiklah, Jizi, hentikan. Ya, Jizi, kalau kamu terus membuat keributan, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Malu. Jika dia tahu cara menulis kata malu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tak tahu malu. Aku ada urusan di rumah. Atau sebaiknya aku kembali dulu. Benar. Kalian, jika kalian masih ingin bertahan di Qi Corporation, maka segera tarik garis yang jelas dengan Jiang Zizi. Supervisor Lin, bukankah tanganmu sudah terlalu jauh? Siapa yang menyentuh tinta akan ternoda. Aku sedang mengajari anak-anak muda ini untuk menjauhi orang-orang dengan motif tersembunyi. Jizi, maafkan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana denganmu? Buat pernyataan. Mulai sekarang, Zizi dan aku tidak akan lagi berhubungan satu sama lain. Baik, baik, baik. Aku akhirnya melihat apa artinya bagi seekor anjing bergantung pada kekuatan tuannya. Sayang sekali, pendukungmu mungkin tidak bisa diandalkan. Jiang Zizi, berhenti melamun. Aku memberimu peringatan terakhir. Segera keluar dari keluarga Qi. Zizi, jangan keras kepala. Ayo pergi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kau tidak mau pergi? Kalau begitu jangan salahkan aku. Karena secara pribadi mengusirmu. Keluar, keluar. Siapa yang memberimu nyali untuk bertindak lancang di rumahku? Presiden Qi, aku hanya ingin menyingkirkan Nyonya yang merusak hubunganmu dengan Nyonya Qi. Kakak Qi, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Tolong minta mereka pergi dulu. Kenapa kamu perlu menjelaskan nanti? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu biarkan orang lain tahu? Presiden Qi, Jiang Zizi baru saja mengakui bahwa dia merayumu. Demi reputasi Qi Group, kau harus menyingkirkannya secepat mungkin.
Itu cara terbaik. Bukankah seharusnya kamu kembali besok? Tapi aku merindukanmu. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku kembali lebih awal. Ki. Presiden Ki. Aku awalnya ingin mengumumkannya di rapat tahunan akhir tahun. Karena semua orang sudah salah paham. Kalau begitu aku akan The film mengatakannya was lebih awal saja. translated and Jiang Seizi narrated by M. Adalah Media. istriku selama 3 tahun. Jiang Sisi istrimu. Apa? Apakah aku perlu membuktikannya? Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya. Jiang Sisi cantik alami. Dengan temperamen yang luar biasa. Kalian pasangan yang serasi. Kecepatan berubah wajah ini bisa diajukan untuk warisan budaya tak benda? Presiden Ki dan istrinya. Jauh di mata, dekat di hati. Kami tidak akan mengganggu kalian. Selamat tinggal. Tunggu, bukankah kamu bilang jika aku adalah Nyonya Ki, kamu akan memakan meja? Silakan saja. Aku hanya bercanda denganmu. Siapa yang bercanda denganmu? Ada apa? Kamu beritahu aku. Aku. Jiang Ruoqing. Kau jelas bukan istri Presiden Ki. Untuk apa kau berpura-pura? Jadi begitu. Jiang Ruoqing, kamu sudah menyakiti istriku, kemasi barang-barangmu sendiri, dan tinggalkan perusahaan. Kakak Ki, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kasih sayang di antara kita sama sekali? Antara kamu dan aku, tidak ada kasih sayang yang bisa dibicarakan. Apakah kamu ingin aku menyuruh seseorang menyeretmu keluar? Apakah kamu sangat mencintai wanita ini? Dia hanya menikahimu demi uang. Itulah sebabnya dia menikahimu. Aku menghabiskan uang suamiku. Memangnya kenapa bagimu? Dasar. Apakah kamu harus membuat adegan memalukan seperti ini? Jangan salahkan aku karena kejam. Kakak Ki, aku tidak akan memberkatimu. Aku akan mengutuk wanita ini setiap hari agar mati mengenaskan. Apa katamu? Jika kamu ingin membuang waktumu untukku, silakan saja. Keluar. Dan kamu, kemasi barang-barangmu dan keluar. Presiden Ki. Aku buta. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sebagai manajer personalia Grup K, bukannya memimpin Grup K, kamu malah menjilat orang berkuasa. Dengan orang sepertimu di Grup K, cepat atau lambat akan menjadi sarang penyakit. Keluar. Dan kamu, Sulit bagi mereka sebagai pekerja. Sudahlah, karena Sisi memohon untukmu. Kalau begitu aku akan melepaskanmu kali ini. Terima kasih, Zizi. Bukan terima kasih, Nyonya. tolong jangan panggil aku Nyonya. Itu membuatku merinding. Perlakukan saja aku sebagai rekan kerja biasa. Kamu tidak ada di sini tadi. Kamu benar-benar melewatkan pertunjukan hebat. Aku melihatnya saat perjalanan bisnis. Kamu suka. Aku suka itu. Aku memberimu cincin kawin. Tapi kamu masih berutang sesuatu padaku. Apa itu? Foto pernikahan. Siapa yang mengambil foto pernikahan setelah menikah selama 3 tahun? Sudahlah, Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja saat bayi kita besar nanti dan ingin melihat foto pernikahan ibu dan ayah? Apa kita akan bilang kita tidak punya? bayi apa? Siapa bilang aku akan punya bayi denganmu? Kita perlu punya beberapa bayi. Aku sangat suka anak-anak. Tapi terlalu banyak itu. Berisik. Aku benar-benar dalam dilema. Bagaimana kalau kita diskusikan ini di rapat minggu depan? Kamu gila. Mereka hanya mendapat gaji si kecil itu darimu. Itu keterlaluan. Jadi kamu setuju untuk punya bayi denganku? Bayar deposit dulu. Apa itu bayar deposit?
Melihatku, kamu akan segera menjadi nenek buyut. Lanjutkan, lanjutkan.